tahu, aku tiba-tiba ada di sini aja diundang di sini ya. Soalnya baru pertama kali nih aku datang ke podcastnya UMN. Podcast UMN, betul banget. Ada baiknya kalau kita mulai kayak gini kita kenalan dulu kali ya, Kak Mary ya. Karena ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Karena kita mau disayang sama sahabat UMN yang nonton ya, kita perkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama aku Mary. Aku perwakilan dari kampus UMN dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh aku Flavia, aku juga perwakilan dari kampus UMN. Halo sahabat UMN. Halo sahabat UMN. Nah, Kak Mary, kita ini lagi di mana sih? Kayaknya tempatnya cozy banget kayak kafe ya, Kak Mary ya. Tempatnya ya. Betul. Gimana ya? Di mana ini? Aduh, kayaknya di Kolabo Hub-nya UMN. Ini fasilitas ada di kampus UMN, Flavia. Betul banget. UMN tuh kayaknya punya segalanya. Punya segalanya. Ya. Semuanya ada di UMN. Semuanya ada di UMN. Dan di Kolabo Hub ini ada yang namanya Kolabo Sound, ada namanya Kolabo Virtual, dan ini semua lengkap. Ini fasilitas khusus untuk teman-teman dari jurusan komunikasi. Betul banget. Dan hanya di UMN ya, ini ada Kolabo Hub. Hanya di UMN nih saya. Oke, nah kita sekarang mau ngapain nih Kak Mary? Gak tahu, aku diundang di sini. Gak tahu mau ngapain. Ngomongin sesuatu yang asik ya. Apa tuh, Flavia? Sesuatu yang asik yaitu tentang CED UMN. Wow, ini salah satu fasilitas UMN ya? Betul banget, harus diketahui nih oleh sahabat UMN semua. CED UMN apa sih, Kak? CED UMN itu singkat kepanjangannya itu Continuing Education Department. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang CED UMN nih sudah kedatangan masternya, sang master ya. Sang master di sini kita sudah kehadiran Pak Johannes Borol sebagai manajer dari CED UMN dan juga sebagai The Josie sebagai mahasiswa UMN ya. Betul. Oke. Halo Pak Josie. Halo Flavia, halo Mary. Selamat datang di podcast UMN. Ya, terima kasih sudah diundang ya. Bisa berbagi. Terima kasih ya Kak Mary ya udah bersedia Kita datang. juga makasih sih dulu sama UMN. Senang bisa kenalan dengan sahabat UMN, bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman sahabat UMN ya. Betul, betul. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi kali ya Kak Mary, langsung aja kita mengulik-ulik sedikit gitu ya. CED UMN itu apa sih gitu ya? Apa sih gitu ya? Oke, Iya. kita langsung aja kali ya Kak Mary ya. Oke, sebelumnya Pak Jo kita mau nanya nih sama Pak Jo nih. Boleh dong Pak Jo tolong diperkenalkan kepada kita semua nih sahabat UMN. CED UMN itu sebenarnya apa sih Pak Jo? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Flavia. Jadi CED itu singkatan dari Continuing Education Department kan. Nah, dari namanya saja ini fasilitas yang sebenarnya disediakan oleh UMN untuk memberikan pelatihan atau training tambahan kepada teman-teman mahasiswa UMN, juga kepada staf UMN, tapi juga kami melayani umum atau publik, kita terbuka juga untuk umum seperti itu. Jadi ini sebenarnya bagian dari UMN, departemen di UMN yang dikhususkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan, training, memberikan sertifikasi, kemudian ada beberapa testing gitu ya, yang kita dedikasikan untuk teman-teman mahasiswa UMN seperti itu, dan juga untuk sahabat-sahabat UMN. Jadi ini ada beberapa dari program kita yang terbuka untuk umum seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa UMN selain belajar di UMN juga bisa diberikan pelatihan ya. Benar. Wah, Pelatihan keren sampai banget, sertifikasi. Sampai sertifikasi. Iya, sampai sertifikasi. Jadi dapatkan sertifikasi. Jadi kita ada sertifikasi yang internasional, ada yang tingkat nasional dari yang dapat lisensi BNSP seperti itu. Dan itu semua diselenggarakan oleh CED ya? Ya betul, kita selenggarakan di CED. Oh, oke. Kalau boleh tahu Pak Jo, kalau di CED sendiri fasilitas apa aja sih yang diberikan yang dimiliki sama CED? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Soalnya kalau orang ke CED kan kantornya kok kecil ya, di atas di gedung D lantai 10. Tapi fasilitasnya sebenarnya seluruh fasilitas yang ada di UMN itu merupakan fasilitas CED juga, karena CED merupakan bagian dari UMN. Jadi kalau kita training misalnya yang membutuhkan labnya
ya kita bisa menggunakan semua lab yang ada di UMN gitu. Misalnya nih, kita ada pelatihan tentang jurnalistik barangkali atau tentang ilmu komunikasi, ya kita bisa juga menggunakan fasilitas Kolabo Head di sini gitu, entah Kolabo Sound. Oh, berarti Kolabo fasilitas Video, dari dan CED ini seterusnya. banyak ya Pak Jo ya? Banyak. Nah, di lingkungan sekitar ruang kantor CED sendiri kita punya beberapa fasilitas. Ada ruang kelas yang untuk training yang sangat baik yang disediakan oleh UMN. Kemudian juga kita beberapa lab di sekitar kita atau testing. Kami sedang mempersiapkan satu fasilitas untuk testing ini bekerja sama dengan lembaga dari luar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa menyelenggarakan juga testing tersebut ya, dengan fasilitas yang lengkap di sekitar ruang CED. Seperti itu. Jadi fasilitasnya tadi fasilitas yang ada di UMN semuanya bisa dipakai untuk pelaksanaan program-program kita di CED. Wah, keren banget ya sahabat UMN ya. Berarti ya Pak, tadi kan Pak dia sempat bilang kalau CED ini kan bagian dari UMN, kita mengadakan sertifikasi gitu ya Pak ya. Kira-kira sertifikasi atau training apa aja sih Pak yang ada di CED UMN ini? Ya, kalau training, pertama memang kita mulai dari training ya. Jadi training atau course itu cukup banyak yang kita selenggarakan. Yang pertama bahasa, misalnya kita menawarkan untuk membantu peningkatan kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman mahasiswa. Kita buka program bahasa Inggris, ada conversation class, ada persiapan untuk tes IELTS preparation misalnya bagi yang ingin melanjutkan studi. Seperti itu. Kemudian kita juga ada kelas-kelas online di untuk bahasa Inggris ini. Juga di program bahasa yang lain kita ada bahasa Jerman, program bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea yang peminatnya cukup banyak nih. Wah, ini itu berarti sahabat UMN ataupun mahasiswa UMN boleh join ya? Boleh. CED UMN ya? Kepo banget kan kita. Iya, jadi kita malah kerjasamanya partner kita itu langsung dengan universitas dari Korea untuk kelas bahasa Korea ini. Berarti yang ngajar orang Korea? Oh, ya, kita ada native-nya, ada orang Koreanya, ada juga yang pengajar lokal gitu ya. Nah, selain bahasa ini ada juga training-training yang lain sih yang spesifik untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan teman-teman mahasiswa, dan ini juga kita tawarkan ke umum. Dan nanti dilengkapi dengan sertifikasi. Kita ada beberapa kerjasama sertifikasi dengan Sertiport, kemudian dengan lembaga LSPRI, lembaga sertifikasi PR Indonesia, kemudian dengan Marplus atau dengan LSP pemasaran untuk beberapa sertifikasi yang berkaitan dengan pemasaran. Kemudian sertifikasi yang lain dengan Vesto untuk teknik elektro misalnya, sertifikasi PLC ya dari Vesto Indonesia. Kemudian ya sertifikasi yang lainnya. Pokoknya sesuai dengan program studi yang ada di UMN kami siapkan semua sertifikasinya. Seperti itu. Jadi training. Nah, juga kita menyelenggarakan jadi CED ini sekarang kami sedang rebranding sebagai UMN Professional Learning. Nah, kita menawarkan program-program profesional kepada perusahaan-perusahaan, kerjasama pelatihan-pelatihan kepada corporate, kepada perusahaan-perusahaan di luar, seperti itu. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kami, kita menyelenggarakan pelatihan di perusahaan tersebut. Ada juga yang datang ke sini. Ya, jadi itu beberapa training dan sertifikasi yang diadakan di UMN. Oke, wah keren banget ya. Keren banget ya.
Aku sebagai alumni UMN bangga. Bangga. Oke, nah tadi kan ya Pak Jo karena itu sertifikasinya itu diberlakukan untuk mahasiswa UMN gitu ya, Ya, tapi bisa nah, bikin umum ya? Bisa, betul. Nah, untuk mahasiswa UMN sendiri kan sekarang memang karena ya kita mendukung keputusan dari, ya sebenarnya ini keputusan dari Kemendristek Dikti dulu ya, waktu namanya masih Kemendristek Dikti, itu bahwa setiap lulusan perguruan tinggi itu mempunyai setidaknya satu sertifikasi kompetensi yang bakal menjadi bekal mereka sebagai penamping ijazah ketika selesai kan. Ya kan perusahaan akan lebih lebih siap dan lebih menyukai kalau selain ijazah lulusan juga dilengkapi dengan sertifikasi yang menunjukkan kompetensi mereka di bidang tersebut, seperti itu. Nah, itulah pentingnya. Nah, kalau di UMN karena ini kami rasa penting atau pihak Rektorat UMN merasa penting, maka diwajibkan kepada seluruh mahasiswa. Wajib ya, Pak? Sekarang ini sudah wajib seluruh mahasiswa paling tidak punya satu sertifikat kompetensi ya. Jadi itu difasilitasi oleh CED UMN. Jadi kami siapkan semuanya. Jadi tinggal nggak usah jauh-jauh keluar, ada di UMN. Silahkan datang ke UMN, pilih sertifikasi sesuai dengan jurusan. Kita ikut ujiannya, ikut persiapannya, ikut ujiannya, dan bisa dapatkan sertifikasi. Oke, berarti sebelum sertifikasi ada trainingnya dulu, baru mereka ujian gitu ya? Ada yang ada trainingnya juga, ada yang sudah mereka sebenarnya Secara materinya sudah masuk dalam kurikulum. Jadi Pembelajaran kuliah ya? tinggal ujiannya saja, tinggal examnya saja yang diikuti. Tapi semua Seperti itu. difasilitasi oleh CED ya, Pak Ya, ya? Semua program studi yang ada kita siapkan sertifikasi. Oke Pak Jo, nah Ya. selain mahasiswa nih ya, CED UMN itu menyediakan pelayanan publik apa aja sih Pak Jo? Ya, Flavia. Jadi kita seperti tadi yang saya sampaikan itu selain sertifikasi sih semua program CED itu pada umumnya terbuka untuk publik ya, kayak pelatihan-pelatihan gitu kan kita buka, atau training bahasa gitu ya. Selama ini kita program bahasa Korea misalnya bukan hanya diikuti oleh mahasiswa UMN, tapi dari siswa-siswa dari luar, siswa SMA, teman-teman sahabat UMN yang mau bergabung, mau belajar bahasa Korea langsung dengan narasumbernya yang native dan juga yang lokal, itu bisa, silahkan aja kita buka kesempatannya. Nah, aku mau tahu Pak Jo, gimana caranya mahasiswa UMN ataupun mahasiswa dari luar mau ikut sertifikasi ataupun program training bahasa? Silakan aja ke buka di web CED ya, web UMN. Nanti ada UMN. nanti tinggal search CED, CED ya, menu CED UMN, langsung klik. Nah, di situ kita sediakan informasinya, kemudian link pendaftarannya juga ada di situ. Oh, link Jadi, pendaftarannya gampang. silahkan cek di website UMN ya, sahabat UMN ya. Siap. Dan pendaftarannya syarat-syaratnya pun ada di website ya? Ada semua di situ. Jenis-jenisnya, kemudian jenis pelatihannya yang tinggal pilih mau yang mana, kemudian tinggal. Kalau untuk informasi sertifikasi biasanya atau pelatihan itu selalu kita umumkan sih. Kita selalu umumkan untuk mahasiswa, kita umumkan di email info kan. Jadi kita share di email info. Atau mungkin CED UMN ada Instagramnya Pak Jo? Ada Instagram. Nah, ini boleh nih di infoin ke sahabat UMN. Jadi silahkan aja gabung di Instagram CED_UMN ya. Kemudian kita ada di Facebook juga, ada di ya kalau mau langsung WA nanya-nanya ke ini, kita juga berikan fasilitas, bisa langsung di WA ke nomor WA CED. Itu staf kami setiap saat siap untuk membantu. Ada di, boleh saya sebutkan aja nomornya ya? Boleh, Oke, boleh. nomornya di
nanti mungkin ada, nanti kita ini cantumkan di 0858 8189 6719. Jadi di nomor 0858 8189 6719. Ya nanti ditampilkan nanti di ini ya. Iya, jadi itu kontak yang bisa didapatkan informasi tentang CED. Oke. Pokoknya kalau misalnya jadi mahasiswa UMN mau nambah skill, mau nambah keterampilan, ikut kegiatan dari CED UMN. Nah, bagi mahasiswa dari luar mungkin atau masyarakat umum yang mau lagi-lagi cari sertifikasi ya atau butuh training apapun, silahkan kontak ke CED UMN ya, Pak Jo ya. Iya. Nah, mungkin Flavia tadi Ya. kita sudah Oh ya, satu lagi tadi Pak Jo. pelayanan publik saya boleh tambahkan satu hal. Jadi kita juga sebenarnya memberikan semacam pengabdian masyarakat, ada kegiatan kita. Nah, ada satu kegiatan yang menarik sebenarnya. Ini terbuka untuk semua lulusan perguruan tinggi sih, bukan hanya lulusan UMN saja. Ya mungkin teman-teman alumni UMN atau teman-teman yang akan lulus atau baru saja lulus dari perguruan tinggi, mau diploma atau mau dari universitas. Ini kita ada fasilitas free training. Nah, free training, ya kita kan sekarang memasuki era industri fourth industrial revolution kan. Jadi revolusi industri keempat kan. Nah, ini kita kerjasama dengan partner kita dari Korea, dari Silla University, dan kita didukung penuh loh. Kita disupport oleh KOICA. KOICA ini badan pemerintah Korea, singkatan dari Korea International Cooperation Agency. Nah, mereka ini mensupport kita untuk memberikan satu pelatihan di 2 track atau 2 bidang. Yang pertama Smart Factory, kemudian yang kedua ini Cloud Big Data. Ini kita sediakan untuk membantu teman-teman lulusan perguruan tinggi yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di masa pandemi ini kan banyak yang ya mungkin kesulitan, mungkin belum bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, lewat pelatihan ini mereka dipersiapkan sehingga mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang sekarang memasuki fourth industrial revolution. Jadi bidangnya smart factory dan cloud big data. Ini benar-benar free loh. Benar-benar free. Iya, Berarti mereka boleh? kita boleh. Ini benar-benar kita sediakan bahkan sampai di akhir nanti kita ada kan pelatihannya sekitar 2 bulan, 2,5 bulan gitu ya. Nanti di akhir itu kita berikan fasilitas semacam job fair, di mana kita undang nih perusahaan-perusahaan datang interview langsung mereka. Jadi setelah selesai masa training dan full trainingnya, full training intensif, yang mengajar ya dosen-dosen kita, kurikulumnya, fasilitasnya, labnya dan semuanya, software dan sebagainya, itu semuanya dari Korea. Kita disupport oleh KOICA. Nah, ini kita berikan free, benar-benar free. Tujuannya untuk membantu teman-teman kita yang itu tadi yang belum sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian dengan pelatihan ini mereka jadi lebih siap dan lebih preferable, perusahaan lebih suka gitu untuk langsung menerima mereka sebagai karyawan. Ini tujuannya yang kita berikan. Nah, ini pelayanan publik benar-benar pengabdian masyarakat dari CED. Itu kalau boleh tahu Pak Jo, itu kapan sih kalau misalnya mau ikut nih program pengabdian ini tuh dibukanya mulai kapan pendaftarannya, lalu syaratnya apa aja gitu, Pak Jo? Kita sekarang ini sudah berjalan 2 batch ya. Batch pertama sudah selesai dan mereka sudah banyak yang sudah kerja. Waktu itu sekitar 80% langsung diterima ketika job Berarti fair. ini programnya dimulai di tahun berapa Pak Jo? Kita mulai tahun lalu dan programnya akan berjalan beberapa batch, itu 5-6 batch. Nah, sekarang batch yang kedua. Programnya dalam 1 tahun ada 2 kali aja sih, kita memang batasin 2 kali.
Dan nanti untuk yang berikutnya itu kita akan adakan lagi buka pendaftaran lagi di bulan Juni. Bulan Juni ini. Nah, sampai 2020 Juli. ya. Nah, kemungkinan mulainya sekitar bulan Agustus. Mulai belajarnya ya, trainingnya ya. Nah, kita sebutnya trainingnya itu KSU for IRTC. Jadi Koika Sila UMN Fourth Industrial Revolution Technical Center. Oh, Jadi, keren sekali. ya. Ada fasilitasnya lengkap, nanti boleh jalan-jalan lihat. Nah, nih bagi sahabat UMN yang mau dapetin fasilitas free training ya, nih ya, bisa join dan pendaftarannya dibuka di bulan Juni 2022. Pokoknya pantengin aja di sosial medianya Ya, UMN, CED UMN atau ya. langsung di websitenya UMN ya. Siap. Wah, itu harus dicatat banget Ya harus sih, dicatat ya. Kayak aku juga mau ikut deh. Karena free ya. ya. Oke. Iya. Oke. Iya, gitu ya, Flavia, Mary. Jadi banyak banget fasilitas, sayang kalau tidak dimanfaatkan ya. Benar, Nah, benar. Itu yang kita tawarkan. Kalau jadi mahasiswa UMN harus benar-benar digunakan ya fasilitas ini ya, karena ini benar-benar dari UMN-nya sendiri ya. Kita nggak hanya mau mahasiswa kita jadi yang datang ke kampus belajar udah bisa pulang gitu ya, nggak mengasah skillnya lagi. Nah, kalau misalnya mahasiswa UMN harus diasah skillnya, ikutlah program-program training dari CED UMN. Betul. Karena selain itu ini juga wajib ya sebagai syarat lulusan. Nah, wajib. Ya, Betul, untuk sertifikasinya betul. benar, untuk sertifikasinya wajib ya. Masing-masing mahasiswa sebelum lulus harus punya satu sertifikasi kompetensi. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya nggak ikut sertifikasi belum bisa lulus dari UMN. Iya, gitu ya. bisa. Masih Dan tahan karena ini ya? sebenarnya penting ya. Penting, Kan penting saat ini banget sekarang sih. perusahaan itu nggak hanya butuh ijazah, tapi itu perusahaan mau lihat apakah skill anak ini punya skill atau Punya enggak. skill Nah, khusus ditunjukkan ya. dari mana? Dari program sertifikasi. Ya, Dan jadi- ini akan menjadi nilai plus untuk mahasiswa ya. Dimana- Jadi kompetensi mereka itu terstandar ya, terstandar lewat sertifikasi. Iya. Ya, benar sekali, Mer. Ya. Oke, nah tadi kita udah mendengar ya info-info tentang CED dari Pak Jo. Nah, di sini juga bersama kita ada satu mahasiswa UMN ya Kak Mary ya, yang juga mengikuti sertifikasi ini, sertifikasinya betul. UMN ya, Iya, melalui betul. CED UMN ya. Iya, Betul. benar. Nanti Nah. bisa ceritakan. Iya, betul. Bisa Nah, ini kita dilanjutkan. sudah kedatangan Josie ya. Boleh Josie perkenalkan diri? Oke, aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Josephine Putri Wiratama. Aku merupakan mahasiswa dari program studi DKV tahun 2018. Oke, halo Kak Josie. Apa kabar Josie? Baik kabarnya. Oke. Josie, kalau boleh tahu sekarang udah semester berapa di UMN? Sekarang udah semester 8. Wah, lagi skripsi dong. Enggak, aku lagi magang. Oh, lagi magang. Kalau di DKV itu bisa milih Oh, mau gitu. antara TA dulu atau magang dulu. Jadi aku milih TA dulu kemarin. Oh, sudah lulus TA, berarti sekarang magang ya? Iya, Wah, sisa magang doang. Oh, sisa magang doang. Oke. Josie di sini hadir karena Josie juga mengikuti program sertifikasi ya dari CED UMN. Boleh dong Josie diceritain Josie ikut sertifikasi apa? Oke, karena kan aku mahasiswa DKV, jadi salah satu sertifikasi yang bisa diambil tuh namanya ACP Pro atau Adobe Certified Professional gitu. Jadi di ACP Pro itu yang bisa diujikan itu ada aplikasi Adobe, ada Illustrator, Photoshop kayak begitu. Nah, yang aku ambil kebetulan itu adalah Adobe Illustrator. Tuh, jadi awalnya tuh kan aku sebenarnya udah tahu tentang sertifikasi ini udah dari lama sih. Karena emang di UMN udah sering ngadain gitu, cuma baru diwajibkan kan tahun ini gitu. Di Jadi tahun karena terakhir ya? iya, jadi karena diwajibkan, jadi habis itu aku ikut daftar. Nah, itu biasa informasinya dikasih lewat email. Email student mahasiswa ya? Iya, gitu. Kalau boleh tahu Josie susah nggak sih? Aku mau tanya susah nggak sih ikut sertifikasi gitu? Sebenarnya untuk pertanyaannya sih emang itu ya karena kan tuh pertanyaannya tentang Adobe Illustrator-nya itu cara pengoperasian aplikasi. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah banget sih enggak, cuma emang kadang pertanyaannya ada yang unexpected aja sih gitu. Cuma emang karena ada Fasilitas. iya fasilitas practice itu test-nya practice ya. testnya, jadi karena itu kayak semacam kisi-kisi ya Pak Betul. gitu. Jadi pertanyaan yang ada di ujian itu jadi lebih gampang dikerjakan gitu. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit tadi yang dijelaskan Josie. Jadi Adobe Certified Professionals ini
itu dikeluarkan oleh Certiport USA ya. Jadi kita memang bekerja sama dengan Certiport lewat perwakilannya di Indonesia dan kita menyelenggarakan sertifikasi itu. Jadi ini sertifikasi internasional nih. Oh, Jadi sertifikasi ya, internasional ya, nanti mereka dapat sertifikatnya berlaku internasional gitu ya. Nah, kita untuk membantu mahasiswa kita menyediakan paket lengkap, bukan hanya examnya saja. Kan biasanya mahasiswa bisa ngambil exam. Nah, juga berkaitan dengan biayanya. Ini nih kelebihannya kalau mereka mengikuti di ini. Kalau mereka daftar sendiri ikut lewat Certiport itu biayanya cukup besar loh. Berapa sih kira-kira Pak Jo? Sekitar mungkin hampir 2 juta ya, atau 1 jutaan lebih Satu kali lah ya. sertifikasi? Iya, untuk ACPO ini. Tapi Di UMN dengan paket yang malah sudah disiapkan bukan hanya examnya saja, tapi sudah dengan dengan practice testnya, ya, Gmatrix itu, jadi sudah dapatkan voucher practice testnya juga, yang semacam kisi-kisi yang tadi Yosi bilang itu hanya 500.000. 500.000? Kita kenakan. Aduh, jadi 500.000 Pak Jo. Jadi worth it banget buat ya kita memang menyediakan itu, kita mengusahakan itu berpartner dengan Certiport lewat perwakilan mereka untuk dapatkan paket yang untuk mahasiswa. Jadi itu yang kami tawarkan kepada mahasiswa. Oh, berarti kalau untuk mahasiswa UMN ada harga khusus ya. Ya. Lumayan banget ya kalau Lumayan dari banget. 2 juta jadi 500.000, untung 1,5 juta, maaf ya. Ya, kurang lebihnya gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Josi ini tahu dari email student ya katanya, berarti ya emang aku juga sering sih ya mendapatkan informasi-informasi itu ya dari teman-teman juga sering bilang kalau ada nih sertifikasi CED gitu ya dari email student. Oke. Nah, kalau kira-kira tadi Kak Josi kan ngambilnya yang ACP betul ya? Iya. Nah, itu tuh kira-kira untuk apa sih Kak? Untuk ini sih ngomong kayak ngetes aja skill kita tuh udah sampai mana gitu, kayak ya sebagai simbol juga pencapaian kita selama kuliah gitu kan, karena kan nggak selain ijazah itu kan kita juga bisa untuk nilai plus untuk skill kita gitu sih. Ya, untuk Adobe ini ada beberapa, saya nggak tahu, Jesse ngambilnya yang Aku yang Illustrator. Illustrator ini sesuai dengan jurusan Jesse ya. Ada juga yang lain yang beberapa ya pilihannya ya. Ada InDesign, kemudian ada Photoshop. Berarti kalau misalnya untuk training atau sertifikasi ini, sertifikasi untuk mahasiswa ya, ini berarti dibebaskan mahasiswanya mau ambil fokusnya kemana, skillnya mau Ya, diambil jadi apa gitu ya? ya mereka sudah dapatkan vouchernya, tinggal pilih nanti pada saat exam-nya atau pada saat practice test-nya juga ya. Mereka mau pilih yang mana, kemudian nanti exam-nya. Kalau misalnya mahasiswa sertifikasinya 2 gitu boleh nggak sih Pak Jo? Bisa aja, jadi nanti ngambil 2 voucher gitu. Kalau dia mau 2 kali, ya, ada kok beberapa mahasiswa yang merasa memerlukan ya supaya lebih lengkap begitu sertifikasinya, jadi ngambil 2 misalnya Photoshop dan Illustrator atau yang lain-lain. Kalau dia begitu berarti langsung aja berjalan atau Ya 2 kali berarti ngikut sertifikasinya, ikut 2 kali. Yang pertama pilih exam ini, kemudian nanti ikut lagi. Karena kita selenggarakan itu hampir setiap minggu ya kita sertifikasinya, atau setiap 2 minggu ya kita jadwalkan. Jadi silahkan ya, untuk memudahkan mahasiswa mengatur waktunya sendiri, silahkan. Nanti practice testnya untuk Gmatrix-nya kita berikan 1 minggu sebelumnya. Jadi mereka ada kesempatan waktu 1 minggu tuh untuk mempersiapkan diri menggunakan practice testnya itu, sehingga diharapkan ya benar-benar semuanya bisa lulus ya ketika exam-nya nanti. Seperti itu. Oke. Waktu itu Kak Josi, kalau boleh tahu prosedurnya gimana sih pas ikutan sertifikasi Adobe ini? Prosedur pendaftarannya gitu ya? Iya, boleh mungkin dari pendaftarannya sampai prosesnya gitu gimana?
Kalau pendaftaran pertama aku lihat dari email student tadi itu. Terus itu tuh udah dijelasin semua cara pendaftarannya gimana tuh. Jadi awal aku harus bayar dulu 500.000 tadi. Terus kalau udah bayar, ntar ada link pendaftarannya, tinggal aku isi aja data diri gitu-gitu sama bukti pembayarannya. Nah kalau udah aku submit. Terus tinggal ditunggu kabarnya H-7 sebelum tes kayak gitu lewat WA nanti. Nah setelah itu kalau udah H-7 akan di-invite ke grup WA, terus di situ akan dijelasin semua sistemnya gimana, ntar ngerjain tesnya gimana, cara bikin akunnya gimana, udah dikasih semua linknya kayak gitu. Oh, mudah sekali ya, Mbaknya ya, mudah banget. Jadi kita sediakan fasilitas itu, kita teman-teman yang daftar kita buatkan grup di mana komunikasi kita bisa mereka bisa menanyakan ke kita, kemudian kita bisa menjelaskan sehingga lancar pada saat persiapan maupun pada saat tesnya. Semua itu kita berikan fasilitasnya. Oke. Kalau boleh tahu, Josie, untuk sertifikasi ini ya Pak Joy, mungkin ada masa berlakunya nggak sih? Dan berlakunya mungkin kalau ada berapa lama? Yang kalau ACP Pro ada gitu. Oh ada ya? Berapa lama kalau buat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau untuk sertifikasi yang lain juga Ada yang berlaku seumur hidup, ada yang berlaku 2 tahun gitu ya. Tergantung dari sertifikasinya sih. Berarti itu berguna banget ya Kak Josie ya untuk bekerja, apalagi pas sekarang ini kan Kak Josie lagi magang nih ya. Itu berguna, maksudnya jadi pertimbangan kali ya untuk perusahaan menerima Kak Josie di tempat magang. Berguna banget karena kan itu juga bisa dimasukin ke portofolio kita kan di bagian skill gitu. Jadi emang sertifikasi itu emang sangat membantu banget, jadi lulus nanti nggak cuma dapat ijazah tapi kita juga ada dapat tambahan. Oke, sertifikat tambahan ya. Iya. Dan itu menjadi nilai plus di mata perusahaan ya untuk lulusan baru seperti itu. Dan yang pasti kalau misalnya ikut sertifikasi pasti nanti akan nambah gelar ya. Selain dapat gelar S1 ada gelar sertifikasinya ya. Bisa ditambahkan di belakangnya ya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini nih Kak Josie, kan kita lagi ngasih tahu nih ke sahabat UMN nih ya kalau sertifikasi itu penting nih dan CED menyediakan itu nih di UMN. Nah, coba dong boleh Kak Josie untuk kasih testimoni ke sahabat UMN nih seberapa penting sih ambil sertifikasi ini gitu. Dan mungkin boleh Kak Josie untuk ajak nih sahabat UMN nih di sini gitu kan untuk ikutan ambil sertifikasi gitu. Karena kan ini penting banget gitu ya Kak Josie ya. Boleh silakan. Menurutku sih untuk sertifikasi ini tuh sangat penting karena itu juga sebagai salah satu simbol pencapaian kita selama kuliah 4 tahun gitu kan. Jadi nanti kita lulus kita dapat sesuatu dari kuliah kita gitu. Karena kan kita juga dapat sertifikasi, dapat kredensial gitu-gitu semua. Jadi memang sekarang kan perusahaan nggak cuma skill utama yang dicari tapi mereka juga nyari skill tambahan lain-lainnya gitu kan. Misal kita bisa ini, bisa itu kan akan membuat kita lebih menarik daripada orang-orang lain yang daftar di perusahaan itu gitu. Terus juga karena juga dikasih fasilitas sama CED, jadi semua dimudahkan gitu juga. Tadi mau nambahin, jadi setelah di grup WA itu nanti di hari H kita tes juga kita masuk ke Zoom dan itu masih dipantau juga sama orang CED-nya karena kan kalau misalnya ada masalah gitu di websitenya atau gimana bisa dibantu secara langsung kayak gitu. Jadi emang sangat dimudahkan banget gitu. Kita tinggal daftar, tunggu di invite ke grup WA, terus di hari H kita tes juga masih dibantu gitu. Jadi emang penting banget buat nanti kedepannya kita kerja juga nggak susah gitu prosedurnya. Jadi emang haruslah pokoknya kita sertifikasi gitu. Oke. Nah, bagi sahabat UMN mungkin yang lagi nonton ataupun mungkin bagi mahasiswa UMN yang lagi nyari sertifikasi, silakan buka langsung email studentnya aja ya. Dan pasti akan ada informasinya. Dan kalau misalnya bagi masyarakat sahabat UMN atau masyarakat yang lagi nyari program sertifikasi, segera langsung pantengin media sosialnya CED UMN ya. Ada di sini semua ya, media sosialnya ya. Oke, nah kita sekarang udah tahu nih ya Mary ya, jadi tahu tentang apa sih itu CED UMN gitu ya, fasilitas apa aja yang disediakan gitu ya.
Dan ternyata trainingnya banyak ya, Banyak program banget. sertifikasinya banyak ya. Iya. Seperti itu, aku juga baru tahu sih. Dan Tapi ya, aku mau tanya Pak Jo terakhir, Iya. kalau misalnya sudah lulus, apakah kita bisa ikut gitu Pak Jo? Iya, jadi kita buka, kita tawarkan kepada ini, ya ini kan kewajiban untuk ikut sertifikasi ini sebenarnya baru setahun terakhir ini ya, mungkin baru angkatannya Jesse dan apa namanya teman-teman. Tapi buat mereka yang lulusan UMN, alumni UMN sebelumnya terbuka kesempatan Terbuka kesempatan ya, Iya, alumni UMN juga yang ya, ikut program sertifikasi. silakan saja langsung daftar. Biasanya juga kami infokan di ini sih, di apa namanya, di sosial media apa CDC itu ya, Career Development Center, atau juga kami titipkan di sosial media alumni UMN apa namanya? Kami Kami. UMN. Nah, ini alumninya. Ya, oke. Kami UMN. Iya, jadi silakan saja teman-teman alumni UMN yang ingin menambah apa namanya koleksi atau bekal sertifikasi buat ini ataupun training-training ya yang ingin mengikuti training untuk menambah skillnya, kemampuannya dan juga untuk lebih meningkatkan karirnya ke depan. Silahkan, kami terbuka juga, kami menawarkan juga kepada Nah, bagi alumni UMN yang mau ikut sertifikasi, segera pantengin media sosial CED UMN ya. Pokoknya terbuka untuk semuanya. terbuka untuk semuanya, benar-benar semuanya ya Kang Eri ya. Oke, nah pastinya kalau misalkan selain mau ikutan nih ambil sertifikasi CED ini, pertama-tama yang harus dilakuin itu adalah mendaftar ya, Cik Mary ya. Jadi sahabat UMN yang mendaftar jadi mahasiswa di UMN juga gitu ya, Kak Mary ya. Betul. Betul banget. Nah, gimana sih Kak Flavia kalau misalnya mau mendaftar di UMN gitu ya? Di UMN kita punya banyak program ya yang mungkin sampai saat ini kita masih buka. Program untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berada di kelas 12 khususnya ya. Kami sedang membuka program pendaftaran untuk kuliah di UMN ya, merasakan fasilitas yang keren ini ya. Dan yang pasti kita punya dua program. Yang pertama kami punya program beasiswa tanpa tes. Yang kedua kami punya program beasiswa dengan tes ya, sahabat UMN ya. Dan kalau misalnya mau kuliah di UMN sebenarnya syaratnya apa sih? Nah, kalau untuk syaratnya, kalau teman-teman mungkin mau ikut program beasiswa non tes ya, teman-teman bisa yang pertama, kalau kalian punya ranking silahkan lampirkan sertifikat rankingnya teman-teman ya, langsung daftarkan saja di pmb.umn.ac.id, isi data diri, lampirkan segala berkas dokumen, dan nanti kita akan proses. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya di sini sahabat UMN ya punya sertifikat lomba apapun di bidang olahraga, kesenian, sains, olimpiade, lomba apapun, silakan tukarkan sertifikat menang lombanya dan bisa ditukarkan beasiswa kuliah di UMN. Seperti itu ya. Dan bukan hanya fasilitas tapi beasiswa juga ya dijalan dari awal ya. Betul Pak Jo. Dan kalau misalnya aku nggak punya ranking, nggak pernah ikut lomba, gimana? Nah, kalau misalnya sahabat UMN di sini punya orang tua bekerja atau berprofesi sebagai guru atau kepala sekolah, nah ini kita juga akan memberikan potongan langsung 50% di biaya uang pangkalnya dengan syarat menyertakan surat keterangan orang tua bekerja sebagai guru atau kepala sekolah, seperti itu. Kak, kalau misalnya orang tua aku bukan guru juga gimana? Nah, di sini kalau teman-teman mungkin ada yang selama SMA pernah menjabat sebagai BPH OSIS. Nah, di sini nih kalau misalnya ketua OSIS yang nonton, ketua OSIS, wakil, sekretaris, bendahara ataupun koordinator kepala divisi, kalian juga bisa tukarkan sertifikat OSIS-nya dengan beasiswa kuliah di UMN dan akan dapat beasiswa mulai dari 30% sampai dengan 100% di biaya uang pangkal. Dan ini tanpa tes Kak Flavia ya. Jadi nggak perlu tes, hanya melampirkan dokumen, ditukerin aja udah dapat beasiswa kuliah di UMN. Banyak banget ya. Di UMN ya. Oke, menguntungkan banget. Betul. Tapi kalau misalnya aku nggak punya ranking, nggak pernah ikut lomba, orang tua bukan guru, aku juga bukan BPH OSIS, tapi aku mau kuliah di UMN nih karena ngelihat UMN tuh keren banget nih ya.
Nah, teman-teman bisa mengikuti program tes beasiswa UMN. Nah, kalau untuk program tes beasiswa UMN ini, kita akan adakan setiap minggu ya, di hari Minggu, dan tesnya ini secara online. Nah, kalau teman-teman mungkin mau tahu lebih lanjut, ya teman-teman boleh pantengin di media sosialnya UMN ya. Pokoknya di setiap hari Minggu kami akan buka untuk tes beasiswanya. Seperti itu. Pendaftarannya di mana, Kak? Pendaftarannya langsung di pmb.umn.ac.id. Nah, mungkin aku mau tanya nih ke Flavia. Kalau boleh tahu, dulu masuk UMN lewat jalur apa? Aku lewat berbagai jalur nih. Coba boleh ceritain ke sahabat UMN. Oke, kalau aku waktu itu coba lewat jalur rapot, coba juga tes beasiswa. Dapat beasiswa berapa persen di UMN? Dapat beasiswa 75% Wah, waktu itu. keren. Nah, kalau misalnya Josie boleh diceritain Kalau aku lewat jalur saudara kandung. saudara kandung. Kalian pada kuliah di sini? Iya, kakak aku kuliah Oh, di oke. sini. Dapat potongan juga ya beasiswa ya. Nah, jadi gini Pak, sahabat UMN, kalau misalnya sahabat UMN mungkin punya kakak kandung pernah berkuliah di UMN atau sudah menjadi alumni, nah ini juga bisa dapat potongan beasiswa langsung 30% di biaya uang pangkal tanpa tes, seperti itu. Pokoknya untuk pendaftarannya langsung di website UMN atau langsung di pmb.umn.ac.id. Cepet daftar sebelum kehabisan kuota beasiswanya. Oke. Karena banyak banget nih yang namanya tadi udah beasiswa OSIS, beasiswa saudara kandung, beasiswa rapot, beasiswa orang tua guru atau kepala sekolah. Wah, pokoknya sahabat UMN tinggal pilih aja ya itu ya. Tinggal yang pilih paling mau yang besar mana gitu ya. Kak, kalau misalnya aku punya ranking tapi aku juga mau ikut tes beasiswa juga bisa nggak Kak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi ketika teman-teman di sini mungkin berprestasi selama SMA ya, kalian silahkan coba ikut jalur beasiswa non tesnya, mau ikut jalur beasiswa tes lagi bisa juga. Dan nanti kami UMN akan ambil beasiswa atau potongan yang paling besar dan paling menguntungkan untuk sahabat UMN. Yang paling besar sahabat UMN, jadi nggak perlu takut lagi untuk nge-apply beasiswa di Yes, UMN ya. betul. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin tadi kita udah selesai nih ya Kak Mary ya, udah ngulik-ngulik seputar EDUMN bersama Pak Jo dan juga testimoni langsung dari Kak Josie nih ya. Mungkin kita saatnya untuk Berpisah. Nggak mau dipisah lu. Kita berpisah sampai di sini dulu kali ya Kak Mary ya. Mungkin nanti sahabat UMN jangan kangen sama kita ya Kak Mary ya. Iya, jangan kangen Pak produser, tolong ngirim saya lagi ya. Oke. Terima kasih banyak juga ya udah diundang di podcast ini, podcast UMN. Ya, kami juga terima kasih dari CED. Pokoknya bagi sahabat UMN yang mau sertifikasi silakan langsung pantengin aja media sosialnya CED UMN. Yang mau daftar UMN pantengin di media sosial UMN ya. Mungkin aku Mary dan juga Flavia kami pamit undur diri di podcast UMN. Sampai jumpa di podcast UMN selanjutnya. Oke, bye-bye sahabat UMN. Terima kasih. Terima kasih Flavia, terima kasih Mary.